Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah al-asatidah wa talabah, afani Allah wa iyyakum. Para ustaz, para santri Joglo Al-Quran Boyolali yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kesan pertama saya ketika melihat para santri sekalian di umur 13, 14, 15 dan sudah mulai menghafal Al-Quran adalah sebuah penyesalan terhadap diri sendiri. Saya menghafal Quran saat sesudah selesai SMA. Karena pondok yang saya belajar di dalamnya ketika SMP dan SMA tidak terlalu fokus untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya lulus SMA hanya sekedar menghafal juz 30. Itu pun tidak lancar, tidak itqan. Maka ketika berhadapan dengan para santri mutawassithah SMP atau setara dengan SMP, sudah mulai menghafal Quran, bahkan programnya SMP sudah selesai hafalan, maka ada semacam kecemburuan di dalam diri. Mengapa saya dulu tidak seperti mereka? Ya laitani, alangkah indahnya kalau seandainya saya seperti kalian dahulu, menghafal saat jenjang lagi otak benar-benar fresh, benar-benar bersih, semangat, dan memang jenjangnya untuk menghafal. Dari cerita ini, maka saya mengajak kepada para santri agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi petunjuk untuk bisa menghafal Quran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah SD sudah fokus untuk menghafal Quran di tempat yang luar biasa fasilitasnya, begitu nyaman, begitu indah, dan begitu dimudahkan untuk menghafal Quran. Itu kesan pertama saya melihat para santri-santri sekalian yang semoga selalu diberikan afiat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah, diberi petunjuk untuk bisa menghafal Quran di umur SMP, umur 13, 14, 15. Bersyukurlah kepada Allah, kalian dibukakan hati untuk menerima kegiatan menghafal Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min qablih. Barang siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk Islam, maka dia di atas ilmu dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua anak mau seperti kalian, dan tidak semua anak diberikan kesempatan seperti itu. Karena ada orang yang mau belum diterima, ada orang yang diterima tidak mau. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah. Dan salah satu cara bersyukur adalah harus istiqamah di atas jalan menghafal Al-Quran.
Dan kalau nanti sudah ada yang sudah menghafal, baik kelas 2, kelas 3, maka itu adalah langkah pertama untuk menimba ilmu agama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kita membenci orang yang memulai menuntut ilmu agama sebelum dia berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu kunci ilmu agama, dan setelahnya nanti akan harus dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu kesan pertama, first impression bahasa. Kesan pertama saya melihat ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sebentar ini, yaitu seorang penuntut ilmu agama agar dia istiqamah di dalam menimba ilmu agama, dia harus mengagungkan ilmu agama. Apa yang kalian pelajari dari ilmu-ilmu agama, maka ilmu itu agung. Saya yakin biasanya umur SMP belajar pelajaran-pelajaran pokoknya diantaranya akidah, kemudian nahwu, sharaf, kemudian menghafal Al-Quran jelas, dan yang lainnya. Agungkan ilmu agama, itu adalah hal yang harus ada di dalam diri kita sebagai penuntut ilmu agama. Bagaimana caranya mengagungkan ilmu agama? Bagaimana caranya meyakini bahwa ilmu agama itu agung? Maka jawabannya adalah harus ditanamkan bahwa ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu juga kepada umat Nabi Muhammad SAW, adalah ayat tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Untuk mendapat ilmu, dia membaca. Maka dengan begini kita mengagungkan ilmu agama. Letakkan dalam diri ilmu yang saya pelajari ini ilmu yang mulia, agung, berharga, bukan ilmu sembarangan. Allah berfirman, "Iqra", bacalah, dan cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Kemudian yang kedua, agar kita mengagungkan ilmu agama, kita harus paham betul bahwa hajat kita kepada ilmu agama lebih daripada hajat kita kepada makan dan minum. Kenapa? Karena orang makan minum itu berhajatnya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali maksimal. Itu sudah penuh. Sedikit cerita, saya pernah diundang ke sebuah negara di Timur Tengah untuk pengajian. Kemudian panitia mengajak saya keliling, dan dia bilang, "Ustaz, itu rumah makan paling enak di kota ini." Oh, saya bilang, "Masya Allah." Tapi yang saya heran, di samping kanan rumah makan tersebut ada ambulan. Saya tanya, "Itu ambulan untuk apa?" Kemudian, "Ya itulah Ustaz, karena saking enaknya, kadang-kadang orang Arab yang makan di sini, dia tidak terasa terlalu banyak makan. Akhirnya susah bernafas. Karena susah bernafas, akhirnya ditolong sama alat bantu nafas. Dan itu ada di ambulan. Artinya makan orang terbatas. Ya?
makannya terbatas. Tapi hajat kita kepada ilmu agama itu sebesar dan sebanyak nafas kita. Selama kita hidup, maka kita sangat memerlukan ilmu agama. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata di dalam perkataan beliau dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "An-nas ila al-ilm ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab." Manusia kepada ilmu agama lebih berhajat daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Manusia kepada ilmu agama lebih berhajat daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Kenapa? Lianna rajula yahtaju ila ta'am wasyarab fil yawmi marratan aw marratayn. Wa hajatuhu ila al-ilm bi'adadi anfasihi. Yang artinya, karena seseorang berhajat kepada makan minum itu 2 kali, 3 kali, sekali 2 kali. Adapun hajatnya kepada ilmu sepanjang nafasnya, sepanjang hidupnya, dia sangat berhajat. Karena ilmu agama mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Akidah kita, kepercayaan dalam qalb, ibadah kita, muamalah kita, cara bergaul, adab dan akhlak kita diatur dalam ilmu agama. Nah, ini yang kedua, tentang pentingnya atau agungnya ilmu agama. Jadi saya ingin dari pengurus, para ustadz yang lengkap tulisannya sebagaimana yang saya sebutkan, dapat reward. Kalau boleh, rewardnya boleh pulang 24 jam. Jadi supaya jangan bengong bawa senjata tapi tidak digunakan, ya, yang lengkap dan benar-benar lengkap nanti diperiksa, boleh dapat reward pulang 24 jam. Mau nggak? Hah? Mau. Saya tahu hadiah paling berharga bagi para santri adalah pulang. Pulang kalau bisa nginep. Hah? Najib? Siapa namanya? Asfar Najib. Yang ketiga, Ustaz sudah yang ketiga aja, mana yang pertamanya? Gak ada pengulangan. Yang ketiga, perhatikan baik-baik, seorang kenapa harus mengagungkan ilmu agama? Karena orang yang berilmu agama berarti dia mewarisi tugasnya para rasul. Tugasnya para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah menyampaikan ilmu agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Saya tidak mau menyebutkan ini surat berapa, ayat berapa. Termasuk kelengkapan nanti bisa pulang 24 jam, harus menuliskan nama surat dan ayatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Biar rewardnya tambah mahal harganya. Itu yang ketiga. Kenapa kita harus menanggungan ilmu agama? Karena orang yang mengajar ilmu agama, belajar ilmu agama, berarti dia menjadi penerus para nabi, para rasul yang mengajarkan kepada umat manusia ilmu agama. Yang keempat, kenapa harus mengagungkan ilmu agama? Karena ilmu agama itu adalah sabiqul amal wa daliluh. Dia pendahulu dan penunjuk amal. Tidak bisa beramal ibadah tanpa ilmu agama. Dia penunjuk dan pendahulu amal. Tidak bisa sholat tanpa ilmu agama. Tidak puasa yang sebentar lagi tanpa ilmu agama. Bahkan tidak bisa baca Quran tanpa ilmu agama. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, ini termasuk ayat yang cari surat dan ayatnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk dosamu dan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keberapa? Sekarang yang keberapa? Kelima. Baik. Yang kelima. Ini yang terakhir. Pentingnya ilmu agama adalah karena Allah memerintahkan nabinya minta tambahan dari ilmu agama, dan tidak pernah memerintahkan kecuali ilmu agama. Saya ulangi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan dari ilmu agama, dan tidak pernah meminta tambahan dari apapun kecuali ilmu agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan harta, minta tambahan anak, minta tambahan istri, minta tambahan emas, perak, tapi diperintahkan untuk minta tambahan harta. Minta tambahan apa? Ilmu agama. Dalilnya, wa qul rabbi zidni ilman. Cari suratnya, cari ayatnya. Wa qul rabbi zidni ilman. Itu 5 nasihat untuk para santri. Nasihat yang ke-6 sebelum terakhir adalah hati-hati berteman, terutama teman-teman yang buruk, yang mengajari hal-hal yang buruk. Siapa di sini yang punya HP pribadi? Angkat tangan, jujur. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Punya siapa namanya tuh? Siapa namanya? Fayyaz. Ya Fayyaz. Punya grup WhatsApp. Maka saya berpesan, takutlah kepada Allah di grup WhatsApp. Karena itu sumber maksiat. Betul nggak? Betul nggak? Bokasha. Betul nggak? Betul. Di dalam grup itu
tidak ada Ustadz Alwi, nggak ada Ustadz Musyrik, nggak ada kepala sekolah. Tapi perhatikan, tapi yang ada Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengar. Santri di rumahnya diajari dengan didikan yang baik-baik, di pesantrennya apalagi. Tetapi gara-gara dia main di grup-grup seperti itu, maka dia akhirnya berkata kasar, kotor, keji, bisa melihat apa saja yang diharamkan gara-gara grup tersebut. Tidak ada yang bisa menahanmu kecuali takut kepada Allah. Maka pesan saya yang keenam, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu sebenarnya adalah takut kepada Allah. Orang dikatakan berilmu apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir saya nasihatkan, dan ini kita harus mengadakan perjanjian. Perjanjian karena Allah. Apa itu? Janji karena Allah di hadapan saya bahwa saya akan melanjutkan misi menuntut ilmu sampai menjadi ahli ilmu agama. Hah? Mau janji? Dimas? Wais? Mau janji Wais? Sampai jadi ahli ilmu agama. Setelah SMP, naik SMA, kemudian lanjutkan kuliah di agama. S1 kah, S2 kah, S3, sampai menjadi ahli ilmu. Karena kalian inilah yang akan menggantikan di sini. Jamaah-jamaah umum sampai tua mereka akan menjadi jamaah. Kalian inilah generasi baru yang akan menggantikan Ustaz. Ustaz Alwi bisa mati, saya bisa mati, Ustaz-Ustaz yang bisa mati, siapa yang gantikan? Maka perhatikan baik-baik. Harus tempuh berjanji. Saya akan melanjutkan estafet untuk menimba ilmu agama sampai menjadi ahli ilmu agama. Mau? Disaksikan oleh malaikat di dalam masjid. Harus, jangan nanti Ustaz saya sampai SMP aja. Kalian saya mau kuliah ke umum, ngambil nuklir. Saya ingin seperti Ustadz Fulan. Oh salah. Ustadz Fulan itu SMP, SMA-nya umum, kuliah S1, S2, S3-nya umum, lalu dia ke agama. Lah kalian ini dari SMP belajar agama, SMP belajar agama, lalu ke umum, kan salah. Karena ada sebagian para santri berpikir, saya mau seperti Ustadz Fulan, dia umum tapi ahli ilmu agama. Enggak, jalan kalian sudah beda dari awal. Kalian tuh dari awal sudah jadi penuntut ilmu agama, teruskan, jangan keluar. Paham maksud saya? Ada sebagian orang, Ustadznya beken, followersnya banyak, subscribersnya banyak. Oh, saya ingin seperti Ustadz Fulan. Salah itu. Dia dari kecil SMP, SMA umum, kuliah S1 umum, S2 umum, lalu sedikit belajar agama, kemudian pintar bahasa Arab, lalu belajar agama tambah dalam, akhirnya seperti sekarang. Itu pun akhirnya ke kanan belajar agama, sibuk di agama, bukan sibuk di umum. Paham maksudnya? Nah kalian dari mulai dasar SMP, SMA belajar ilmu agama, harusnya terus ke agama. Karena ustadz yang kalian jadikan panutan itu pun akhirnya ke agama juga. Lah kalian, contoh saudara saya karena Allah, Ustadz Firanda, SMP, SMA, umum.
kemudian S1-nya sebentar UGM nuklir. Habis itu ke agama. Lah kalian mau ke umum. Paham cara berpikirnya? Jangan keliru. Ya, salah itu. Saya sedang kampanye untuk menyalahkan pemikiran itu dari para santri. Teruskan sampai agama selesai. Paham? Uwais? Siapa namanya? Abdullah Yahya. Paham? Mau janji? Wah, berat. Harus. Masa nggak mau jadi pewaris para nabi? Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ada kegiatan yang lain, jadi cukup demikian. Kita 20-an menit mungkin ya, 25 menit lah. Dan hati-hati dengan waktu. Jangan sampai terbuang percuma waktu. Kita sekarang, saya umur 48, ingin seperti kalian. Wallahi, ingin seperti kesamudan diisi dengan ilmu agama, menghafal Quran, duduk. Ingin seperti kalian. Karena kalau sudah seumur seperti ini, banyak sekali hal-hal, ada anak, ada istri, ada pesantren, ada dakwah, ada macam-macam. Ada pertemuan ini, pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi Ustaz, mohon dicek Ustaz yang paling lengkap. Kalau nggak lengkap jangan dikasih. Yang paling lengkap. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.